Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 43. Pada saat berikutnya, terdengar siang Emo Yusini terkekeh genit, rambutnya menyambar ke kanan dan di saat berikutnya rambutnya telah menangkap. Seorang Weishio yang tak mampu melepaskan diri, biarpun sudah meronta-ronta sekuat tenaga. Siang Emo Yusini menggerakkan kepalanya dan tubuh Weishio itu terangkat lalu diputar-putar seperti kitiran, dijadikan senjata melawan suling emas. Iblis keji! Lepaskan dia! Seru suling emas yang terpaksa mengelak ke sana-sini karena tidak mau menangkis yang akibatnya tentu menewaskan Weishio penonton yang tak bersalah itu. Akan tetapi siang Emo Yusini hanya terkekeh dan terus menerjang makin hebat. Dengan menggunakan ginkangnya, suling emas mendahului meloncat ke atas dan dari atas sulingnya bergerak menghantam rambut yang mengikat Weishio itu, sedangkan tangan kirinya merampas tubuh si Weishio. Weishio itu dapat terampas dan terlepas. Akan tetapi alangkah kaget hati suling emas melihat bahwa Weishio itu sudah tewas, lehernya hampir putus oleh jeratan rambut tadi. Ia melemparkan mayat itu ke samping lalu menerjang maju penuh kemarahan. Wanita iblis itu menyambutnya sambil terkekeh mengejek. Agaknya sudah banyak berkumpul tokoh-tokoh Kang Ou yang cukup tabah untuk menonton pertandingan hebat ini, yang memang sudah tersiar luas di dunia Kang Ou. Celakanya, ketabahan harus dibayar mahal sekali sehingga dalam waktu beberapa detik saja, 2 orang sudah menjadi korban. Lebih hebat lagi, agaknya hal ini menimbulkan kegembiraan hati yang buas dan liar itu, karena terdengar Itgan Kaaiong tertawa-tawa, untuk sementara mengurangi desakannya pada Toksim Lotong dan ia meludah sejadi-jadinya ke kanan-kiri. Terdengar teriakan-teriakan dan beberapa orang sudah terluka oleh ludah-ludah itu. Sibuklah kini di balik pepohonan itu karena orang-orang yang tadinya menonton mulai jerih, beramai-ramai mengundurkan diri sambil membawa teman-teman yang tewas atau terluka. Akan tetapi tampak sinar terang berkelebat dan 2 orang di antara mereka terjungkal tanpa kepala lagi. Kiranya He Giamlo tidak mau ketinggalan dan berpesta dengan senjata sabitnya. Hal ini ditambah dengan hujan batu besar dan pohon-pohon yang dilontarkan oleh Toat Beng Koejin dan Toksim Lotong. Setelah para penonton yang tak diundang itu kalang kabut pergi menjauhi tempat maut itu, pertandingan dilanjutkan, lebih gembira dan lebih dahsyat daripada tadi. Toksim Lotong kini sudah meniru kakaknya, menggunakan sebatang pohon untuk menghadapi Itgan Kaaiong. Akan tetapi karena keistimewaannya adalah senjata ular hidup, ia tidaklah begitu cekatan seperti kakaknya dan beberapa belas jurus kemudian, tongkat Itgan Kaaiong yang gerakannya berpusing aneh itu berhasil mengetuk tangannya sehingga sambil berteriak kesakitan Toksim Lotong terpaksa melepaskan senjatanya sambil bergulingan ke kiri dikejar Itgan Kaaiong yang tertawa-tawa. Ketika Toksim Lotong terguling di dekat He Giamlo, mendadak iblis hitam ini meninggalkan Toat Beng Koejin dan mengayun sabitnya membacok ke arah kepala Toksim Lotong. Iblis gundul kurus kering ini cepat mengelak sambil meloncat berdiri sehingga sabit itu luput makan lehernya dan amblas ke dalam tanah sambil mengeluarkan api ketika terbentur batu-batu yang terbabat seperti agar-agar saja. Terdengar teriakan keras dan pohon besar di tangan Toat Beng Koejin menyambar ke arah Toksim Lotong yang baru saja terbebas dari maut di tangan He Giamlo. Toksim Lotong meloncat tinggi menghindari serangan kakaknya sendiri, akan tetapi ia terhuyung-huyung oleh sambaran angin pukulan dengan batang pohon ini. Hebatnya, siang Emo Yusini agaknya melupakan suling emas dan kini wanita itu pun menerjang Toksim Lotong yang sudah terhuyung-huyung, menggunakan rambutnya yang panjang mengirim serangan maut. Suling emas berdiri bengong. 5 orang itu memang patut dijuluki iblis. Mereka begitu licik dan curang sehingga dalam pertandingan menentukan kedudukan ini, mereka tidak segan-segan untuk mengeroyok Toksim Lotong yang terdesak hebat, menggunakan serangan-serangan maut. Bahkan Toat Beng Koejin, kakak Toksim Lotong sendiri, ikut pula mengeroyok, seakan-akan lupa bahwa yang dikeroyok itu adalah adiknya sendiri. Adakah manusia yang lebih ganas daripada mereka ini? Namun, boleh dipuji kepandaian Toksim Lotong. Biarpun ia tadi terhuyung-huyung, namun menghadapi serangan siang Emo Yusini, ia masih dapat menggerakkan kedua tangan mengirim pukulan-pukulan dengan sinkang sehingga gumpalan rambut yang menyambar ke arahnya itu dapat tertahan oleh hawa pukulannya, malah kini tangannya membentuk cakar setan untuk mencengkeram rambut itu. Pada saat itu, tampak berkelebatnya sabit He Giamlo yang membabat ke arah tangannya sehingga terpaksa Toksim Lotong menarik kembali tangannya.
Tongkat Itgan Kaiyong menyambutnya dari belakang dan batang pohon di tangan Toat Beng Koaijin juga sudah menyambar pula dari depan. Toksim Lotong sibuk mengelak dan menggunakan ilmunya menggelinding seperti bola ke sana kemari, gesit dan cepat sekali. Namun 4 orang pengeroyoknya tidak memberi ampun dan pada saat ia meloncat bangun menghindarkan bacokan Hek Giamlo, pundaknya keserempet tongkat Itgan Kaiyong. Si gundul kurus kering ini memekik kesakitan dan membalikkan tubuh hendak mengamuk. Namun cabang-cabang pada batang pohon yang menyambarnya telah menyapu kakinya sehingga ia roboh terguling. Terang! Sinar kuning emas menangkis sabit yang membacok kepala Toksim Lotong dan menangkis pula tongkat Itgan Kaiyong, bahkan kipasnya mengebut rambut-rambut Siang Mou Sini. Kiranya suling emas yang menolong Toksim Lotong. Pendekar ini tak dapat tinggal diam saja menyaksikan pertandingan yang berat sebelah dan tidak adil. Mana ada aturan mengeroyok orang yang sudah terdesak? Benar-benar mereka itu tidak mengenal watak gagah, tidak mau peduli akan norma-norma yang berlaku pada tokoh-tokoh Kang Ou. Biasanya, sungguh pun golongan hitam yang terdiri daripada penjahat, masih enggan melakukan perbuatan yang memalukan dan bersifat pengecut. Akan tetapi iblis-iblis ini benar-benar tak tahu malu dan terpaksa suling emas turun tangan membantu Toksim Lotong yang dikeroyok oleh 4 orang rekan-rekannya para anggota Tian Te Liok Koai termasuk kakaknya sendiri Toat Beng Koaijin. Campur tangan suling emas membuat pertandingan menjadi kacau balau dan secara otomatis mereka itu masing-masing memilih lawan terdekat dan di lain saat Itgan Kaiyong sudah bergebrak melawan Hek Giamlo, Siang Mou Sini bertanding dengan Toat Beng Koaijin, sedangkan Toksim Lotong yang kini sudah menyambar sebatang pohon itu kini menyerang mati-matian kepada suling emas yang baru saja membebaskannya daripada ancaman maut. Semua keadaan yang tidak tahu aturan, tidak mengenal budi, dan liar ganas seenaknya sendiri ini berjalan tanpa kata-kata. Diam-diam suling emas menjadi bingung juga. Ia tidak mau terlalu mendesak Toksim Lotong karena ia tahu bahwa begitu si gundul kurus kering ini ia desak, tentu yang lain-lain akan turun tangan mengeroyok Toksim Lotong. Oleh karena inilah maka ia hanya mempertahankan diri sambil memperhatikan jalannya pertandingan antara pasangan-pasangan lain. Juga ia sempat melihat bahwa banyak juga tokoh Kang Ou yang masih bersembunyi menonton, akan tetapi mereka kini tidak berani terlalu mendekati tempat itu, melainkan nonton dalam jarak yang cukup aman. Mendadak terdengar suara cering-cering-cering, yang amat nyaring dan menggetarkan jantung. Suling emas kaget sekali, mengenal suara itu yang ternyata keluar dari alat musik yang him di tangan Siang Mou Sini. Betul saja Toat Beng Koaijin yang terserang suara ini karena ia bertanding melawan Siang Mou Sini, tidak kuat melawan pengaruh suara yang mengikat semangat ini, ilmu yang dicuri oleh Siang Mou Sini menggunakan yang him milik Bukek Xiansu. Kakek berpunuk yang liar itu tiba-tiba menjadi pucat dan terhuyung-huyung ke belakang. Tahu-tahu kedua kakinya sudah terkena sambaran rambut Siang Mou Sini yang menariknya sehingga kakek liar itu terjengkang ke belakang. Seperti tadi ketika Toksim Lotong terdesak, kini mereka berempat, Hek Giamlo, Itgan Kaiyong, dan Toksim Lotong bersama Siang Mou Sini serentak menyerang Toat Beng Koaijin yang sudah roboh. Pengecut, tahan! Seru suling emas melompat untuk membantu Toat Beng Koaijin. Namun terlambat karena ketika ia tiba di dekat kakek itu, sabit di tangan Hek Giamlo telah membacok kepala, sedangkan tongkat Itgan Kaiyong sudah menusuk dada dalam detik hampir berbareng. Sedangkan rambut Siang Mou Sini yang terbagi menjadi 2 merobek tubuh kakek itu dengan menarik kedua kaki ke kanan kiri disusul oleh hantaman balok pohon oleh Toksim Lotong. Betapapun saktinya Toat Beng Koaijin, tubuhnya seketika menjadi remuk dan terobek-robek, hancur. Kejam! Kalian iblis-iblis ganas! Bentak suling emas yang segera mengamuk dengan sulingnya. Saking hebatnya gerakan suling emas, Toksim Lotong tak dapat menghindarkan dirinya dan sekali dadanya terkena totokan suling, kakek ini pun roboh dengan nyawa putus, rohnya melayang menyusul kakaknya. Hehehe, Toat Beng Koaijin menjadi anggota ke-6 karena dia mampus lebih dulu. Toksim Lotong menjadi anggota ke-5, setingkat lebih tinggi daripada kakaknya. Lucu, kata Itgan Kaiyong tertawa-tawa. Hek Giamlo hanya mendengus dan Siang Mou Sini cekikikan. Kini tinggal 4 orang yang masih hidup dan otomatis mereka berdiri di 4 sudut, memasang kuda untuk memperebutkan kemenangan. Kalian iblis-iblis ganas, malam ini aku suling emas bersumpah hendak membasmi kalian bertiga. Seru suling emas.
Setelah berkata demikian, tubuhnya bergerak cepat sekali dan dia sekaligus sudah membagi-bagi serangan kepada 3 orang lawannya secara beruntun. Karena maklum bahwa 3 orang lawannya ini merupakan orang-orang terlihai dari Tiante Liokoai, maka dalam serangannya ini Suling Emas mengeluarkan ilmunya berdasarkan Hong In Bun Hoat yang dahulu ia terima dari Bukek Xiansu. Tidak saja gerakannya berdasarkan ilmu silat huruf yang hebat ini, juga ia mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Im sehingga ketika bergerak, sulingnya mengeluarkan bunyi yang dahsyat dan menggetarkan isi dada ketiga orang lawannya. Hebat sekali gerakan suling emas ini, sulingnya berubah seperti halilintar menyambar, sinarnya menyilaukan mata para lawannya, apalagi dibarengi suara melengking tinggi itu, benar-benar mengejutkan lawan yang sambil memekik mereka melompat mundur dengan gerakan mempertahankan diri. Mereka selamat dari penyerangan pertama ini, namun tidak urung mereka merasa gentar juga dan jantung mereka berdebar-debar. 3 orang iblis ini adalah orang-orang yang cerdik dan licik. Maklumlah mereka bahwa pendekar muda ini benar-benar tak boleh dibuat main-main, kepandaiannya meningkat hebat semenjak pertemuan terakhir. Oleh karena itu, kini pendirian mereka pun berubah. Mereka tidak mau saling serang antara kawan sendiri dan bermaksud menggabungkan tenaga 3 orang untuk menghadapi suling emas. Tanpa kata-kata, 3 orang iblis ini sudah bersepakat dalam hal ini, maka otomatis mereka melakukan gerakan menyudut dan mengurung suling emas dari sudut segitiga. Rambut yang hitam halus dan panjang dari Siang Mou Sini melebar tegak lurus seperti duri landak, penuh tenaga dan siap dipergunakan, sedangkan alat musik Him yang berada di tangan kanannya diangkat ke atas kepala, digerak-gerakkan perlahan untuk mengubah-ubah posisi, mencari kesempatan yang baik. Wanita yang cantik ini sekarang kelihatan mengerikan dan agaknya pantas kalau mulutnya yang menyeringai itu diberi tambahan caling di kanan kiri, seperti gambar siluman betina yang haus akan darah. Manusia. He Giamlo juga berdiri dengan siap, kedua kakinya terpentang lebar, kokoh kuat. Mukanya yang berkedok tengkorak amat mengerikan karena dari lubang di bagian matanya berjelalatan, sabit yang tajam berkilau diangkat tinggi ke atas, terkena sinar bulan berkeredepan menyilaukan, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka didorong lurus ke depan, seperti tangan setan hendak mencengkeram korbannya. Yang paling menjijikkan adalah Itgan Kaayong. Kakek raja pengemis ini berdiri agak terbongkok, kedua kakinya ditekuk rendah bagian lututnya, tongkat bututnya melintang di depan dada, matanya yang tinggal sebelah itu merah terbelalak tak pernah berkedip, mulutnya agak terbuka dan air liurnya menetes-netes dari ujung kanan. Suling emas yang terkurung di tengah-tengah tampak tenang-tenang saja. Lenyap sudah kerut-merut kemarahan dari mukanya. Memang pendekar sakti ini sudah berhasil menghalau nafsu marah di hatinya dan inilah syarat utama bagi seorang pendekar silat, yaitu tidak boleh sekali-kali dipengaruhi nafsu perasaan di hatinya. Ia berdiri dengan kuda-kuda biasa, kaki kiri diangkat ke atas dengan lutut ditekuk, kaki kanan berdiri di ujung jari kaki, suling di tangan kanan melintang di depan kening, tangan kiri memegang kipas biru yang bergerak-gerak, tertutup terbuka, perlahan-lahan tanpa mengeluarkan bunyi, sepasang matanya tidak memandang kemana-mana. Seakan-akan memandang ujung hidungnya sendiri seperti keadaan seorang dalam samadi, namun seluruh urat syarafnya telah dipasang. Dan panca inderanya mengikuti gerak-gerik 3 orang lawannya. Sunyi hening di saat itu. 4 orang itu seperti patung-patung mati, bahkan pernapasan mereka pun tidak terdengar. Jengkerik dan walang yang biasanya ramai berdendang menghias kesunyian puncak, kini berhenti seakan-akan mereka ikut nonton dengan penuh ketegangan dan kecemasan. Seperti para tokoh Kang Ou yang sembunyi sambil menonton di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba 4 patung itu bergerak dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang mata biasa, disertai suara-suara mengejutkan. Hiat! Sabit di tangan He Giamlo menyambar cepat sekali, seperti kilat dan hanya tampak cahayanya saja. Siut! Hanya 1 sentimeter saja selisihnya dari leher suling emas yang dengan mudah miringkan tubuh membiarkan sabit menyambar di dekatnya. Wahahaha. Wut. Tongkat Itgan Kaayong melakukan serangan tusukan maut dari samping selagi suling emas miringkan tubuh, disusul pada detik berikutnya oleh sambaran Yang Him di tangan Siang Mou Sini yang menghantam pusar dengan gerakan kuat-kuat sehingga Yang Him mengeluarkan bunyi sing. Namun dengan amat cekatan, seakan-akan berubah menjadi segulung asap. Suling emas sudah bergerak menyelinap di antara gulungan sinar senjata lawan dan tak sebuah pun di antara hujan senjata lawan dan tak sebuah pun di antara lembaran rambut Siang Mou Sini yang mengirim serangan susulan, dapat menyentuhnya.
Namun Hegiamlo sudah menerjang lagi, sabitnya menyambar-nyambar laksana burung hantu dari udara, sedangkan tongkat Itgan Kaiyong juga bergerak-gerak seperti ular hitam menotok pelbagai jalan darah mematikan, dibantu oleh hantaman-hantaman yang him dan sambaran-sambaran rambut yang mengeluarkan suara berciutan. Suling emas memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya. Ia meloncat, mendekam, memutar tubuh, berjungkir balik dan setelah lewat 5 menit mereka berempat bergerak-gerak sedemikian cepatnya sehingga bayangan mereka campur aduk menjadi satu, tampak suling emas meloncat tinggi sekali dan tahu-tahu sudah berdiri sejauh 4 meter di depan 3 orang lawannya. Kembali seperti tadi, mereka berempat tak bergerak, saling pandang penuh rasa benci dan penasaran. Kini suling emas tidak terkurung lagi, melainkan menghadapi mereka bertiga yang berada di depannya. Perlahan-lahan 3 orang itu melangkah maju dan otomatis membentuk barisan segitiga. Namun suling emas tidak mau terkurung lagi. Ia ingin membalas, tidak mau dijadikan umpan serangan mereka tanpa mendapat kesempatan membalas sama sekali. Ia maklum bahwa kecepatan mereka itu amat hebat dan kalau ia sudah terkurung seperti tadi, serangan mereka bertubi-tubi tak pernah berhenti dan keadaan demikian itu tentu saja amat berbahaya dan tidak menguntungkan. Ia tersenyum mengejek, lalu berkata, "Bagus, tokoh-tokoh Tiante Liokoai. Menghadapi aku saja dengan 3 lawan 1, kalian gentar, apalagi mau menghadapi mendiang ibuku. Apakah kalian takut? Kalau takut, Sir. Suling emas tentu saja sudah waspada. Malah ini yang ia kehendaki, maka ia tadi sengaja mengejek untuk memanaskan hati mereka. Pancingannya berhasil karena secara beruntun mereka melepas senjata rahasia. Pertama-tama Siang Emoyusini yang melontarkan jarum-jarum beracun dari arah kiri, sebanyak 17 yang kesemuanya menuju ke jalan-jalan darah utama. Kemudian disusul oleh senjata rahasia Itgan Kaiyong yang menjijikkan namun tak kalah jahatnya, yaitu air ludahnya, menyerang dari arah kanan dan paling akhir Hegiamlo telah menggunakan pisau-pisau terbangnya menyerang dari depan langsung dengan kecepatan luar biasa. Biarpun orang sesakti suling emas, andai kata ia lengah, tentu akan sukar melepaskan diri daripada ancaman bahaya maut dari 3 penjuru ini. Baiknya ia memang sudah waspada dan sudah menduga lebih dulu, maka begitu tampak sinar melayang dari 3 jurusan, ia telah mendahului mereka, tubuhnya mendadak mumbul ke atas seperti terbang, lebih cepat daripada sambaran senjata-senjata rahasia itu, dan kini dia melayang di atas senjata-senjata rahasia itu. Langsung ia menerjang 3 orang lawannya dari atas dengan serangan sulingnya dalam jurus-jurus rahasia dari Hong In Bun Hoat. Kini giliran 3 orang iblis itulah yang kaget setengah mati ketika tiba-tiba ada suara mendengung-dengung dan melengking di atas kepala mereka, disusul oleh sinar keemasan yang menyilaukan mata. Mereka sama sekali tidak menduga akan terjangan suling emas sehebat itu. Karena 3 orang iblis itu memang sakti dan berilmu tinggi, biarpun terkejut dan terdesak hebat oleh serangan suling emas dari atas yang dahsyatnya bagaikan sambaran halilintar di musim hujan itu, namun mereka bertiga dapat juga menyelamatkan diri. Itgan Kaiyong berhasil menjatuhkan diri ke belakang sambil memutar-mutar tongkatnya melindungi dirinya, sehingga ia berhasil memecahkan sinar bergulung-gulung yang menyambarnya dan hanya pakaiannya saja yang sebagian besar robek oleh sambaran sinar suling lawannya. Hegiamlo juga berhasil melompat ke belakang sambil berteriak nyaring dan menangkis dengan sabitnya. Terdengar suara keras dan ujung senjatanya itu patah, akan tetapi ia selamat tidak terluka. Hanya Siang Emoyusini yang kurang beruntung karena ketika dalam kagetnya ia menggerakkan rambutnya menangkis, rambutnya itu terbabat sinar kuning emas dan putuslah rambutnya yang hitam panjang sehingga tinggal sampai ke pundaknya saja. Wanita ini menjerit ngeri dan menangis. Akan tetapi tidak hanya sampai di situ suling emas menyerang. Kini tubuhnya sudah berada di atas tanah dan tanpa membuang waktu lagi ia melanjutkan serangannya, bertubi-tubi ia menyerang 3 orang lawannya sambil tetap mainkan ilmu silat Hong In Bun Hoat yang amat luar biasa itu. Itgan Kaiyong dan Hegiamlo terdesak, mereka maklum akan kelihayan ilmu ini maka mereka main mundur menjauhkan diri. Tidak demikian dengan Siang Emoyusini yang menjadi marah sekali karena rambut yang menjadi kebanggaan dan menjadi senjata ampuhnya itu telah berodol. Dengan nekat wanita ini menyambut serangan suling emas dengan kekerasan. Ia mainkan yang him di tangannya dan menyambut pukulan dengan pukulan pula. Betapapun juga, Siang Emoyusini terpaksa mengakui kehebatan Hong In Bun Hoat karena belum sampai 10 jurus, ia sudah terdesak dan terancam hebat.
Dengan gerakan nekat tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, Siang Moyu Sini menjerit dan menghantamkan Yang Him pada saat suling lawannya bergulung-gulung mengitari dirinya. Suling emas kaget sekali, tidak menyangka lawannya akan berlaku nekat mengadu nyawa. Tiada waktu lagi untuk mengelak, maka ia menggerakkan kipasnya yang sudah tertutup untuk menangkis. Brak! Keras sekali suara ini terdengar dan Yang Him di tangan Siang Moyu Sini pecah menjadi 4 potong, tetapi kipas biru di tangan suling juga patah menjadi 2. Detik amat berbahaya itu dipergunakan suling emas dengan baiknya karena sulingnya sudah meluncur ke depan dan 3 kali sulingnya berhasil menotok 3 jalan darah yang berbahaya dari Siang Moyu Sini. Ai! Siang Moyu Sini menjerit, Yang Him yang sisanya berada di tangannya ia lemparkan ke bawah, berbareng dengan kipas suling emas yang juga dibuang ke bawah, kemudian tiba-tiba wanita itu tertawa nyaring dan sinar merah menyambar dari mulutnya ke arah muka suling emas. Pendekar sakti ini kaget sekali, maklum apa artinya sinar merah yang mengeluarkan bau busuk memabukkan itu. Wanita iblis itu telah mempergunakan ilmunya yang terakhir, yaitu Tohiat Hoatlek, ilmu menyemburkan darah beracun yang amat berbahaya. Kipasnya sudah tidak ada padanya, padahal kipas itulah yang paling tepat untuk menghadapi serangan dahsyat mengerikan ini. Terpaksa ia lalu melempar tubuhnya ke belakang. Namun, biarpun ia tidak terkena semburan darah beracun, hawa beracun dari darah yang mengeluarkan bau busuk melebihi mayat busuk ini telah mempengaruhinya dan mendatangkan pusing pada kepalanya dan pandang matanya berkunang-kunang. Ia cepat mengerahkan sinkang dan setelah tubuhnya terlempar ke belakang, segera ia berjungkir balik dan melompat jauh ke kanan. Baiknya ia seorang yang hati-hati dan gesit, karena benar seperti yang ia khawatirkan, semburan darah itu tadi mengejarnya dan kalau saja ia tidak cepat-cepat berjungkir balik dan melompat tentu ia akan menjadi korban. Kini ia melihat wanita iblis itu terhuyung-huyung dan tertawa-tawa. Hal ini membuat suling emas diam-diam mengagumi Siang Moyu Sini. Totokannya 3 kali tadi hebat sekali dan kesemuanya mendatangkan maut. Seorang yang bagaimana pandai dan kuatnya tentu akan roboh dan tewas seketika. Akan tetapi Siang Moyu Sini masih mampu mengeluarkan ilmunya yang terakhir, mampu tertawa-tawa dan hanya terhuyung-huyung. Hebat! Wanita itu sambil tertawa memuntahkan darah yang beracun, lalu berlari-larian seperti orang gila dan akhirnya terdengar jeritnya melengking ketika tubuhnya terjungkal ke dalam jurang tak jauh dari situ. Agaknya ia seperti gila dan buta oleh luka-lukanya dan lari tanpa melihat lagi sehingga terjungkal memasuki jurang yang ratusan kaki dalamnya. Tiba-tiba suling emas berteriak keras dan tubuhnya melesat ke kanan-kiri sambil memutar sulingnya. Secara serentak ia diserang hebat oleh Itgan Kaiyong dan Hek Giamlo. Karena pandang matanya masih berkunang-kunang dan kepalanya masih pening, ia hanya dapat mengelak sambil menjaga diri dengan suling. Agaknya keadaannya ini diketahui pula oleh 2 orang manusia iblis itu, yang terus mendesaknya dengan serangan-serangan kilat. Setelah 2 orang iblis ini mengeroyok berdua saja, mereka mendapat kenyataan yang mengagumkan, yaitu bahwa ilmu silat yang mereka mainkan untuk mengeroyok suling emas kini menjadi berlipat ganda ampuhnya. Ilmu silat mereka itu saling mengisi kekosongan yang ada dan dimainkan bersama-sama dapat menjadi semacam daya serang yang luar biasa. Insaflah mereka akan hal ini, karena memang sesungguhnya ilmu silat baru mereka itu adalah bagian-bagian daripada sebuah ilmu yang kitabnya mereka rampas dari tangan Bukek Xiansu. Itgan Kaiyong dalam perebutan berhasil mendapatkan kitab bagian depan sedangkan Hek Giamlo bagian belakang. Suling emas juga kaget karena terasa olehnya betapa hebat desakan kedua orang ini. Ia berusaha menghalau hawa beracun yang mendesak di dadanya dan ke otaknya, akan tetapi kedua orang lawannya tidak memberi kesempatan kepadanya, terpaksa ia harus mengandalkan sulingnya untuk melindungi tubuh sehingga suling itu berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang menyelimuti dirinya, tak memungkinkan sabit dan tongkat menyentuhnya. Mereka seakan-akan hanya mengadu tenaga dan keuletan. Akan tetapi berapa lama ia akan dapat bertahan? Betapapun juga, dalam ilmu silat, menyerang lebih menguntungkan daripada mempertahankan, kecuali kalau pertahanan itu dapat diubah cepat menjadi penyerangan balasan. Dalam hal ini, suling emas sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Hal ini adalah karena ia masih berada dalam pengaruh hawa beracun Tohiat Hoatlek dari Siang Moyu Sini tadi, dan kedua karena penggabungan ilmu silat kedua orang iblis itu benar-benar melipat ganda kehebatan daya serang mereka. Itgan Kaiyong dan Hek Giamlo adalah tokoh-tokoh kawakan yang sudah matang ilmunya,
maka tentu saja dalam hal ilmu silat mereka merupakan orang-orang yang banyak pengalaman dan cerdik sekali. Setelah mainkan bagian ilmu rampasan kitab Bukek Xiansu bersama-sama, segera mereka menarik kesimpulan bahwa apabila kedua ilmu mereka itu digabungkan, maka akan merupakan ilmu yang hebat sekali. Kiri buka, atas tekan. Tiba-tiba Itgan Kaiyong berseru. He Giamlo mendengus dan berteriak. Kanan tutup, bawah dorong. Kiranya yang diucapkan Itgan Kaiyong adalah merupakan sebagian daripada ilmu pukulan yang paling hebat. Akan tetapi karena hanya ia dapatkan setengahnya, maka selama ini merupakan rahasia baginya dan tak dapat ia pergunakan. Adapun ucapan He Giamlo sebagai imbangannya adalah lanjutan daripada jurus itu, maka keduanya segera bergerak. Itgan Kaiyong lebih dulu lari disambung oleh He Giamlo. Bukan main dahsyatnya terjangan ini, sebuah jurus rahasia yang kini dimainkan secara bersambung oleh dua orang. Begitu otomatis gerakan mereka, ganti berganti sehingga merupakan serangkaian serangan yang serba sulit dihadapi. Suling Emas kaget sekali. Hampir saja ia terkena bacokan sabit setelah ia berhasil menghindarkan tusukan maut tongkat Itgan Kaiyong. Akan tetapi begitu sabit itu lewat sedikit di atas pundaknya, secara aneh sekali tongkat kakek Raja Pengemis sudah menyambar, ujungnya tergetar menjadi 5 dan menyerang ke arah 5 bagian tubuhnya dari sebelah atas, disambung dengan sambaran sabit bertubi-tubi dari bawah. Suling Emas sudah berusaha menyelamatkan diri dengan memutar sulingnya, namun karena ia masih pusing dan sulingnya hanya merupakan senjata pendek yang sukar menghadapi senjata-senjata panjang yang menyerang dari atas dan bawah secara aneh dan bertubi-tubi, ketika tubuhnya melompat miring, pundaknya terkena hantaman tongkat Itgan Kaiyong. Grup! Hantaman ini keras sekali. Batu karang juga akan hancur terlanda pukulan ini. Suling Emas sudah mengerahkan lekangnya ke arah pundak. Namun tetap saja ia terbanting dan bergulingan di atas tanah. Hehehe. Itgan Kaiyong tertawa gembira dan mukanya beringas ketika ia mengejar dengan tongkat terangkat, siap memberi tusukan terakhir. Mampus kau. He Giamlo mendengus dan berlumba dengan kakek pengemis itu untuk berusaha mendahuluinya membacokkan sabitnya ke arah tubuh Suling Emas yang bergulingan dan kelihatannya tak berdaya lagi itu. Hampir berbareng, tongkat dan sabit itu menyambar ke arah tubuh Suling Emas. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi yang getarannya seakan-akan mencopot jantung Itgan Kaiyong dan He Giamlo. Suara ini adalah suara yang ditiup Suling Emas dalam keadaan bahaya itu. Sejenak He Giamlo dan Itgan Kaiyong tertegun dan gerakan mereka terhenti beberapa detik. Namun beberapa detik ini cukuplah bagi pendekar sakti seperti Suling Emas yang sudah melompat bangun dan menggerakkan sulingnya. Terang-terang. Duk. Duk. Tubuh Itgan Kaiyong dan He Giamlo terlempar dan melayang bagaikan layang-layang putus talinya, sedangkan sabit dan tongkat mereka patah-patah. Kemudian robohlah dua orang iblis sakti itu, mengeluh dan dari mulut mereka muntah darah segar. Mereka telah terluka hebat. Akan tetapi di lain pihak, Suling Emas berdiri dengan terhuyung-huyung. Ia berusaha mengusir kepeningan kepalanya akibat hawa beracun siang Moyu Sini tadi, karena luka di pundaknya akibat gebukan tongkat Itgan Kaiyong tidaklah amat parah baginya kalau dibandingkan dengan hawa beracun itu. Wah, anjing muda boleh juga. Semua sudah roboh, tinggal dia yang harus roboh. Sambung suara kedua dan muncullah kakek putih dan kakek merah. Keduanya menggerakkan tangan, kakek merah dari depan Suling Emas sedangkan kakek putih dari belakangnya karena munculnya kedua orang kakek itu berpencar. Suling Emas yang sudah berkurang tenaganya karena pusing, juga karena luka di pundaknya, cepat miringkan tubuh dan membentangkan kedua lengannya, didorong ke arah kanan-kiri untuk menghadapi serangan dua orang kakek itu. Ia kaget sekali ketika menerima dorongan tenaga sakti yang berlawanan, dari kanan tenaga kakek merah panas seperti api, sedangkan dari kiri tenaga kakek putih dingin seperti salju. Inilah hebat, pikirnya. Tak mungkin ia mengerahkan dua macam tenaga untuk menghadapi serangan maut ini. Akan tetapi Suling Emas bukanlah seorang sakti yang sudah kenyang akan gembengan hebat kalau ia menjadi panik atau gentar. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, semua hawa murni ia kerahkan untuk menahan gelombang serangan itu, sepasang matanya meram, dari balik kain kepalanya mengepul uap putih. Gelombang tenaga makin dahsyat dari kanan kiri, tubuh Suling Emas sudah gemetar, hampir tak kuat lagi. Orang-orang tak tahu malu, pengecut. Mengeroyok kakakku yang sudah terluka. Tiba-tiba seorang pemuda meloncat ke depan. Dia ini bukan lain adalah Busin.
Pemuda ini mencabut pedangnya. Sesosok bayangan lain berkelebat dan cepat menarik tangannya. Busin, jangan. Tiarap. Dengan sentakan keras bayangan yang ternyata adalah seorang Nikou, pendeta wanita Buddha, ini berhasil membuat Busin roboh terguling. Akan tetapi ia berhasil menyelamatkan Busin saja karena sekali kakek merah mengibaskan tangan kirinya ke arahnya, Nikou yang bukan lain adalah Kuilan Nikou, bibi guru Busin ini, roboh terguling sambil mengeluh. Pada saat itu, Hegiamlo dan Itgan Kaiyong sudah merangkak bangun. Terdengar Itgan Kaiyong terkekeh biarpun napasnya terengah-engah dan mulutnya mengeluarkan darah, sedangkan Hegiamlo mendengus aneh, juga napasnya terengah-engah. Kedua orang kakek ini lalu dengan langkah terhuyung-huyung menghampiri suling emas yang berdiri dengan kedua lengan terpentang kaku, tangan mereka memegang sisa senjata yang sudah patah lebih setengahnya. Jelas bahwa mereka hendak menurunkan tangan maut terhadap suling emas yang sama sekali sudah tidak berdaya itu. Mereka ini sudah terluka berat di sebelah dalam tubuhnya akibat totokan suling, akan tetapi nafsu mereka masih besar untuk membunuh suling emas yang sudah berada dalam keadaan terjepit antara dua tenaga raksasa yang amat dahsyat. Biarpun keadaan dua orang iblis itu sudah terluka dan lemah namun karena mereka adalah orang-orang sakti, tentu saja tanpa perlawanan suling emas, sekali pukul dengan senjata-senjata sepotong itu sudah akan cukup untuk membunuh pendekar ini. Mereka kini sudah berada dekat sekali dan sabit serta tongkat sudah diangkat, siap untuk dipukulkan. Plak! Dua sosok bayangan manusia berkelebat cepat, sebatang pedang bersinar kuning menangkis sabit membuat sabit itu kini terpotong tinggal gagangnya saja, sedangkan sebuah tangan yang kecil halus menangkis tongkat sehingga tongkat itu terpental. Kiranya yang muncul adalah dua orang gadis, Lin Lin dan Xian Eng yang muncul di saat yang bersamaan dari dua jurusan. Hegiamlo dan Itgan Kaiyong terkejut dan terhuyung mundur. Lin Lin sambil berseru keras mengayun pedangnya menyerang Hegiamlo. Iblis hitam ini tentu saja tidak takut menghadapi Lin Lin, akan tetapi oleh karena ia telah terluka hebat dan senjatanya yang ampuh sudah musnah, ditambah lagi karena dalam tangkisan tadi ia mendapat bukti bahwa Lin Lin telah memiliki ilmu dan tenaga mujizat, Hegiamlo mendengus marah lalu melompat jauh, menghilang di tempat gelap. Juga Itgan Kaiyong yang sudah terluka parah ketika menerima tangkisan lengan Xian Eng, kaget setengah mati karena tangannya terasa panas dan gatal-gatal. Ia maklum bahwa keadaannya yang sudah terluka itu tidak menguntungkan dirinya, maka ia pun lalu melompat dan lenyap di tempat gelap. Lin Lin dan Xian Eng saling pandang gembira. "Enci Xian Eng," serunya gembira. Akan tetapi Xian Eng tidak menjawab dan Lin Lin melihat betapa wajah encinya yang tersinar cahaya bulan itu aneh sekali. Xian Eng seakan-akan tidak mempedulikannya, malah kini Xian Eng dengan tangan kosong menerjang kakek putih yang berjuluk Pekek Xian Ong. Dari mulutnya terdengar lengking yang amat aneh, yang membuat bulu tengkuk Lin Lin serasa berdiri karena ia teringat akan lengking yang keluar dari si mayat hidup Cui Bengkui. Akan tetapi ia pun segera sadar bahwa suling emas terancam bahaya, maka dengan pedang terhunus ia lari menghampiri Lam Ek Xian Ong kakek muka merah, lalu menerjang dengan ilmu pedangnya berdasarkan ilmu silat yang ia pelajari dari dalam tongkat pusaka bengkau. Melihat dua orang gadis yang gerakan-gerakannya ganas sekali menerjang, baik Lam Kek Xian Ong maupun Pak Kek Xian Ong terkejut sekali dan sama sekali mereka tidak menduga-duga terjadinya hal ini. Tadi, melihat betapa dua orang gadis muda remaja itu sekali tangkis dapat membuat Itgan Kaiyong dan Hegiamlo yang sudah mereka saksikan kelihayannya lari tunggang langgang saja sudah membuat mereka terheran-heran. Maka mereka berbareng lalu mengerahkan tenaga mendesak suling emas. Karena memang sudah payah keadaannya, dijepit seperti itu suling emas tak dapat menahan lagi. Ia mengeluh panjang dan roboh terguling, dalam keadaan pingsan dan mukanya pucat sekali seperti sudah mati. Xian Eng dan Lin Lin memuncak kemarahannya. Lin Lin memutar pedangnya dan menyerang kalang kabut sambil memaki-maki, "Kakek tua bangka mau mampus. Kau berani mencelakai dia? Kucukur jenggotmu, kubabas hidungmu, kupenggal lehermu." Ia memaki-maki sambil menyerang. Serangannya hebat bukan main karena dalam keadaan marah itu ia mengeluarkan jurus-jurus paling hebat dari ilmu silat barunya yang sudah ia latih lagi atas petunjuk Gan Lopak. Adapun Xian Eng yang juga menyaksikan keadaan suling emas, kini memaki-maki dan melengking-lengking secara aneh, namun gerakan-gerakan kedua tangannya ketika menerjang kakek muka putih dahsyat bukan main, mengeluarkan angin yang mengeluarkan bunyi bersuitan.
Lin Lin dan Xian Eng yang marah melihat suling emas roboh dan menyerang kedua orang kakek itu, tidak melihat betapa sesosok bayangan berkelebat cepat sekali, menyambar tubuh suling emas dan dibawa lari dengan kecepatan seperti terbang. Siapa kau dan hendak kau bawa kemana kakakku? Berhenti! Busin yang tadinya bingung berlutut di dekat tubuh bibi gurunya yang terluka, kini meloncat ketika melihat seorang wanita cantik baju hijau melarikan suling emas yang masih pingsan. Bodoh! Kubawa dia ke pondok Kim Sim Yoong agar diobati. Wanita itu membentak. Busin sambil terus lari. Busin yang mengejarnya sebentar saja kehilangan bayangan wanita itu yang bukan lain adalah Tan Lian, gadis yang memiliki ginkang luar biasa itu dan yang tentu saja tak dapat dikejar oleh Busin. Karena mengkhawatirkan keadaan bibi gurunya dan kedua orang adiknya, apalagi karena mendengar bahwa wanita tadi hendak mengobatkan suling emas, terpaksa Busin kembali ke tempat pertandingan. Memang harus diakui bahwa di luar kesadaran, bahkan di luar kehendak mereka atau tidak disengaja, baik Lin Lin maupun Xian Eng telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat luar biasa, yang secara mukjizat telah mendatangkan tenaga sinkang yang amat kuat. Namun ilmu itu baru saja mereka dapatkan dan belum mereka latih masak-masak. Kini mereka menghadapi tokoh-tokoh seperti dua orang kakek sakti yang aneh itu, sudah tentu saja bukan lawan mereka. Tadi pun ketika menghadapi Hek Giamlo dan Itgan Kaaiong, mereka dapat dan kuat menangkis hanya karena kedua orang iblis itu sudah menderita luka dan kehabisan tenaga. Kalau dua orang iblis itu dalam keadaan sehat dan segar, tentu saja Lin Lin dan Xian Eng tentu takkan mampu menandingi mereka. Sepasang kakek yang aneh itu, Pak Kek Xian Ong dan Lam Kek Xian Ong, juga hanya sebentar saja merasa heran dan kaget. Akan tetapi setelah menghadapi Lin Lin dan Xian Eng, maklumlah orang-orang sakti ini bahwa dua orang gadis itu sungguh pun mewarisi ilmu mukjizat, namun ternyata masih mentah. Segera terdengar mereka tertawa-tawa dan begitu kedua orang kakek ini menggerakkan kedua tangan mereka, tubuh Lin Lin dan Xian Eng tersedot dan hanyut dalam arus hawa pukulan yang berputaran seperti angin puyuh. Lin Lin dan Xian Eng berusaha mempertahankan diri, namun sia-sia, mereka terputar-putar seperti kitiran angin oleh dua orang kakek sakti. Busin bingung sekali. Bibi gurunya masih pingsan dengan muka pucat. Melihat kedua orang adiknya terputar-putar seperti itu, hatinya ingin menolong, akan tetapi ia pun maklum bahwa tenaga dan kepandaiannya jauh dari yang diharapkan untuk bisa menolong adik-adiknya. Betapapun juga, pemuda ini sudah siap menerjang kedua orang kakek itu. Dengan gerakan nekat, ia meloncat dan membentak. Dua orang kakek siluman, lepaskan adik-adikku. Akan tetapi begitu meloncat, segera ia terbanting roboh ke belakang dekat bibi gurunya, terdorong oleh sebuah tenaga ajaib yang datang tiba-tiba. Tahu-tahu di situ sudah berdiri seorang kakek lain, kakek tua yang berjenggot panjang, yang berdiri tersenyum memandang kepadanya. Akan tetapi yang cukup membuat Busin terhenyak kaget ketika mengenal kakek itu sebagai kakek sakti yang pernah menolongnya dan melatihnya di bawah pancuran air. Mereka bukan lawanmu. Terdengar kakek itu berkata lirih. Lo Qianwei, tolonglah adik-adikku. Akan tetapi kakek itu yang bukan lain adalah Bu Kek Xiansu, sudah melangkah maju dan berkata, suaranya lirih namun suara ini menembus seluruh udara, mendatangkan gema yang nyaring berpengaruh. Sayang, puluhan tahun bertapa ternyata tak mampu mengendalikan nafsu. Ia mengangkat kedua lengannya, digerakkan perlahan ke depan dan dua orang gadis itu seakan-akan tertarik dan bebas daripada pusaran hawa pukulan kedua kakek, terhuyung-huyung dan roboh dengan kepala pening namun tidak menderita sedikit pun juga. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.